Oke, teman-teman, lanjut ya, saham kapal-kapalan ya. Eee, Pertama kita bahas bull sama salah bull. Ini nah, oke. Sebetulnya kita cek dulu nih. Nih ya. Sebenarnya aku kalau ngelihat secara teknikal gitu ya, yang terjadi sekarang kalau misalnya teman-teman ngelihat ya dari struktur yang terbentuk gitu ya, kayak ngelihat yang tadi itu banyak, sebenarnya ngelihat ini sebenarnya masih dalam area atau kategori downtrend ya. Nih, jelas lah nih kalau misalnya kita dikit, gitu. Jadi untuk pergerakan harganya gitu ya, ini kita ngomongin teknis secara struktur yang terbentuk nih. Berarti teman-teman lihat ini lower high, ini ada potensi untuk create lower high, ini adalah high-nya, dan tandanya ini adalah downtrend gitu kan. Nah, di sini yang harus dicermati adalah dia itu harus keluar dari area ini nih, 450. Kalau dia berhasil tembus dan kecenderungannya naik, maka di sini kita melihat, oh udah ada potensi untuk reverse dia naik lagi. Apalagi nanti pas dia ketemu di 580, dia bisa tembus tandanya bull berbalik menjadi uptrend gitu ya. Nah, terus yang harus kita lihat sekarang apa? Yang kita lihat sekarang adalah si bull, teman-teman ya, ini area support di 408 ini menentukan pergerakan harganya. Kalau teman-teman dalam beberapa hari ke depan gitu ya, melihat bahwa bull itu kecenderungannya sideways di range 408 sampai 442, kalau ada yang akum, ini teman-teman masih lihat adanya potensi untuk continuation buat bull. Tapi kalau misalnya nggak ada gitu ya, teman-teman akan lihat bull itu ketarik di bawah 408. Nah, makanya sebenarnya ini menarik, di posisi ini ada MA100. Kalau MA100-nya bisa dijaga sama dia, potensi buat naiknya jauh lebih tinggi gitu ya. Nah, yang jadi concern sedikit di sini, nah ini udah masuk area overbought nih, teman-teman ya. Sedangkan 1, 2, 3 ini udah sama-sama nyata gitu ya, bahwa ketika dia dibawa di area overbought di sini, punya kecenderungan untuk turun. Nah, sekarang kita cermatin, oh iya ya, ternyata bull itu kalau misalnya dari bawah banget nih ya, dari 30 Maret, kurang lebih udah 3 minggu ya, 14 hari kan berarti ya 2 minggu lah, 2 minggu, 3 minggu lah, 3 minggu bursa, oh udah naik nih Mas Emo nih, udah kurang lebih 40-an%. Nah, dari 40% ini sebenarnya kan wajar kalau teman-teman ngelihat yang namanya retracement. Bukannya berarti mengkotak-kotakan, tapi at least teman-teman tahu, kalau misalnya dia harganya udah turun, baru lebih bijak buat saya beli, kayak gitu. Nah, areanya di berapa? Ya kalau misalnya based on Fibonacci retracement, lebih ideal teman-teman belinya ya kalau nggak di 408 ya 396, kayak begitu. Berhubung ya momentumnya udah habis, karena kita juga lihat ternyata kan nggak bohong ini area support, area resistance di 442. Kenapa nggak bohong, Mas? Nah, nggak bohong karena teman-teman lihat ketika harganya di bawah di atas 442, dia langsung nggak mampu. Tandanya tekanan jual atau selling pressure di sini untuk melakukan yang namanya taking profit itu ada. Dan setelah kalian cermati lagi, oh iya di sini dulu ada gap. Tandanya apa? Banyak orang yang ketika beli di sini, ya kan, harapannya pupus. Kenapa? Karena langsung ditarik gap down. Terus di posisi ini juga waktu ngejar di 428 ini juga banyak yang langsung junam nih ke bawah. Jadi dia udah nge-hold ya kalau dari sisi psikologi gitu ya, psikologi market di sini. Jadi waktu dia beli di 428 dia sempat ketarik 27% dan akhirnya balik BEP ya, balik modal. Ya teori behavioral finance-nya ya dia TP di sini kayak gitu. Kurang lebih gitu ya. Jadi sebenarnya tinggal kita cek. Nah, analisa teknikal yang tadi kita cek secara angka gimana sih, secara transaksi seperti apa sih, apakah dominan retail atau enggak. Kalau misalnya yang tadi dominan retail yang jual, maka teman-teman ngeliatnya, oh bagus nih, ada potensi untuk naik. Nah, kalau dari posisi tekanan jual, ya dari 29M turun ke sisa 2M untuk net sell, apakah udah makin sepi? Nah, ini kita lihat. Nah, di tanggal 10, MG, LG, AK-nya masuk nih. Nah, lihat kan, ibaratnya udah lebih ke, kita ngeliatnya udah smart money-nya nih yang udah mulai masuk. Lihat buangannya MU, AD, PD, HD, PD, ZP, BK, XC. Nah, XL-nya tipis di bawah. Lihat lagi, XC-nya nggak ada. Nah, kita cek tanggal 6, seminggu terakhir. LG, AZ, MG, XL-nya masih gede, buangan terbesar masih AK sama BK. Berarti memang dari foreign-nya tekanannya besar, tapi kita ngelihat LG, AZ, sama MG-nya mau makan nih.
jumlah XL-nya juga masih agak tinggi sebenarnya kalau lihat dari seminggu. Nah, kalau di hari ini, ya menarik nih, MG sama LG-nya makan kan. Jadi, ya cukup valid lah, kita masih bisa ngarepin yang namanya bull untuk keluar dari 442, kayak gitu. Tapi ya, keluar drop dari 416 atau 408, consider teman-teman tunggu dia turun, di area-area 394, baru kalian beli lagi nih. Karena walaupun dia tertarik ke sini, ini tetap masih bullish. Karena apa? Dia create untuk dari structure, dia create higher low. Kayak gitu. Oke, so itu untuk bull. Next lagi GTSI ya. Nah, ini juga sama nih. Kalau GTSI, semoga nggak ada yang nyangkut di GTSI ya. Apa tuh? Oke, so buat si GTSI, teman-teman, nah ini juga salah satu buktinya gitu ya. Wah, ini udah kagak kuat nih. Retrace aja. Reject ya, 1, 2, 3. Enggak sih, ini nggak reject ya. Ini reject nggak? Open 250, close-nya 264. Open 250, close-nya 264. Oke, ini valid ya, ini valid naik. Tapi kan 2 kali ini reject ya. Nah, teman-teman lihat, ketika di reject, tandanya apa? Tandanya secara price dia itu nggak mampu lagi buat naik ke atas. Udah di sini, berarti teman-teman ngelihat, oh udah banyak nih kayaknya yang TP nih, udah cuma 45%, pegang dari 27 Maret, udah mulai nggak kuat nih. Meskipun sebenarnya kita ngelihat, nih sebenarnya bisa loh sampai 294. Ternyata dari 2 candle terakhir udah mulai nggak kuat nih. Nanti kita lihat beneran yang jual, yang banyak masuk XLYP kayak gitu atau enggak, nanti kita lihat. Tapi yang penting di sini udah mulai nggak kuat, sama dari momentum juga teman-teman ngelihat, wah mulai nih, ya kan, mulai putar balik nih, gitu kan. Nah, berarti kalau putar balik, at least jemput MA5 sama nutup gap di 234. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Nah, area ideal gitu ya, misalnya area ideal aku ambil dari sini berarti ya 177 kurang lebihnya ya 236 atau 224, itu 234 ya di sini ya. Ini area yang bagus kalau misalnya teman-teman mau lanjut beli, dengan catatan ya udah ngelihat retailnya udah pada rontok gitu ya, itu lebih oke. Karena sebenarnya lumayan nggak sih ditarik ke, harusnya lumayan ya, sekitar 9-10% koreksi ke bawah tuh lumayan tuh buat kalian ngambil di situ. GTSI ya. Oke, ini menarik nih, bagus nih. SQ sama XC-nya masuk, buangannya XL. Nah, ini yang seru nih. Karena XL-nya buang, teman-teman ya, XL-nya buang, SQ-nya masih gede. Nah, tetap possibility buat teman-teman ngelihat ini naik juga bisa. Tapi ya balik lagi, kalau misalnya dari struktur, ini mengindikasikan tidak mampu si GTSI untuk keluar dari 250-an ya, 258. Jadi ini cenderung untuk retrace atau koreksi dulu ke bawah. Kayak gitu. Tapi sebenarnya ya broker summary-nya bagus. Dia retailnya pada buang. Kayak gitu. Tapi ya ideal jemput 240 juga itu masih possible gitu ya. Kenapa nggak pakai volume indicator? Kenapa nggak pakai volume indicator? Bisa aja sih teman-teman ya. Tapi sukanya lihatnya flow sih. Aku lebih sukanya ngelihat flow. Kayak gitu. Sebenarnya bisa sih ditambahin. Thank you ya, pertanyaan bagus. Oh, cek GTSI ya. Nah, asingnya nih teman-teman ya. Asingnya ngapain? Masih buang. Jadi sama nih. Asingnya udah mulai pada TP ya di sini ya 2 hari terakhir. Jadi ya wait and see lah ya. So next apalagi nih? GTSI Sochi ya. Nah, Sochi nah ini nggak bisa keluar dari 505. Gap di sini ya teman-teman ya. 466. Nih ada gap di 466. Nah, ini lihat dulu nih. Jadi pantau dulu ya yang belum punya Sochi, jangan cepet-cepet. Misalnya ya kayak tadi, ceki-ceki dulu. Kenapa? Karena takutnya ketarik nih ke bawah sini ya. Karena ini udah reject. Tapi kalaupun reject dia ngisi ke 466 gitu ya. Misalnya Mas, ini di reject nih, ngisi di sini. Nah, ini buat ngarepin naik lagi sebenarnya masih bisa. Kenapa? Karena dari strukturnya ini bagus nih. Nih. Tuh. Ya, strukturnya masih bagus. Kayak gitu aja. Jadi ya ibaratnya kita tahu bahwa oh memang di area 500 ini supportnya kuat. Tapi ketika teman-teman lihat bagian bawahnya pergerakan harganya, ya secara structure ini bagus banget karena dia create ya basically higher low gitu ya. Kalau misalnya dia create di sini higher low, ya ini sebenarnya ya momentum yang agak cukup bullish lah buat ngelihat dia bisa keluar dari 500.
100. Karena apa? Setiap ibaratnya teman-teman kayak ngelihat anak tangga yang makin lama makin naik kayak gitu. Dan itulah yang kita bilang, wah ini ada potensi nih buat uptrend gitu ya. Terus wait, aku lihat di Soci. Nah, ini sama ya pola-polanya teman-teman. Jadi dapet tuh gambarannya. Oh iya, ternyata sektor kapal tuh 2 hari ini pada kontraksi semua gitu ya. Nanti tinggal lihat yang ngelit siapa buat naik, yang belum naik inilah teman-teman yang ambil gitu ya kalau misalnya ketinggalan. Tujuannya kalau kalian ngelihat per sektor tuh kayak gitu, lebih cakep gitu ya. Jadi view-nya lebih dapet. Nah, AK sama XL buang ya tanggal 10, XA sama IP-nya masuk. Oke. Foreign-nya 2 kali buang. Ya kalau dari Broxom di sini ya aku nggak bisa ngambil kesimpulan ya. Kayak gitu. Ya at least tekanannya benar-benar gede dari asing yang jualan. Jadi kalaupun teman-teman ngelihat ketarik lagi sampai 466 ini masih possible. Perbankan udah Mas, udah. Cek aja di Ucup teman-teman ya yang ketinggalan. Next Bumi. Ucupnya apa? Sorry sebentar. Ucupnya ini ya, M1 James sama cari aja. Lihat yang di bagian live. Nah. Oke, terus Humi. Nah, Humi juga mirip nih, teman-teman. Tapi untuk Humi, karena dia masih bisa di 199, ya selama si bro ini masih ada di level 199, ya bisa tetap buat naik. Tapi kelihatannya ini agak susah nih, karena mulai tekanan dia, tekanan jualnya ya ke bawah ini mulai agak tinggi. Jadi kalaupun mau coba, ya tunggulah. Drop dikit ke EMA 100 gitu ya, baru consider untuk beli. Tapi ya untuk breakout-nya dia dari 199 ini sejujurnya sih bagus gitu ya. Nih. Ini tak matiin. Nah, nih, ini kan cakep nih sebenarnya. Gitu. Jadi kalaupun nanti agak kepleset dikit ke 189 ya nggak jadi masalah buat masuk lagi. Tapi yang ngeganjel itu sebenarnya momentumnya lah. Ini kan, nih. Ya mungkin ini masih bisa dimanfaatin ya 1-2 hari. Tapi kalau misalnya udah mulai dead cross ya sebaiknya lebih cakep buat dibuang atau di TP gitu ya. Jadi buat seperti minggu-minggu di bulan-bulan seperti ini, normalisasi untuk stop loss teman-teman ya. Terus dilihat saham yang kalian punya apa, kalau memang jenisnya kalian masuk secara emosi, ya normalisasi lah untuk stop loss. Kenapa stop loss? Karena daripada nyangkut gitu kan, dengan posisi ketidakjelasan dari Trump sendiri itu ya lebih bagus jaga-jaga gitu ya. Oke, itu tadi untuk Humi. Next BOAT ya, IDX BOAT. Nah, Newport Marine Service. Nah, jadi gini. Kalau aku sebenarnya ngelihat saham-saham kayak begini, ini gimana ya? Cukup gampang lah buat dimanipulasi gitu kan. Cara simpelnya adalah teman-teman ngelihat yang namanya banyak sekali ekor gitu kan, banyak ekor, terus dia banyak kayak gini naik tinggi, turun tinggi, naik tinggi, turun tinggi. Itulah yang sebenarnya menurutku ini sebenarnya kurang retail friendly. Tapi bukan berarti nggak bisa dianalisa gitu ya. Ya kalau teman-teman denger ya sebenarnya Mas Emun lebih sukanya analisa yang saham-saham yang gede gitu ya, karena lebih enak dan lebih aman gitu ya. Kayak gitu. Nah, jadi kalau kalian lihat yang namanya BOAT, sebenarnya ini kalian bisa consider buat beli gitu. Kenapa? Karena kalau misalnya teman-teman lihat ya basis di sini ya, tapi tetap ya disclaimer buat yang saham-saham kayak begini, kalau misalnya memang baru belajar consider buat duit kecil, tapi kalau kalian yang udah mulai mengerti ya good lah. Berarti Mas Emun bisa ngasih view buat teman-teman gitu ya. Nah, karena ini MA200 ini berhasil diklaim gitu ya, dan teman-teman lihat posisi daripada stokastik ini masih naik gitu ya, potensinya, ini sebenarnya buat ngelihat yang namanya BOAT ini buat naik lagi ke 144 ini possible. Tapi ya consider 144 kalau misal harganya nggak bisa tembus gitu ya, mau nggak mau TP 144. Kayak begitu. Sama karena dia kempes, ini dikasih teman-teman kalau kesempatan ke 139, nah ini bagus banget nih buat ngejar lagi 144. Kayak gitu ya, semi-semi scalping lah. Karena ini kan satu tiang begini 8% kan, satu tiang gini juga kurang lebih berapa nih? Dari atas ke bawah ya, dari open sampai 6% gitu kan. Nah, atau teman-teman dilihat kalau misalnya buat ditarik sesi paginya kalian nungguin di 139, 140 ya nggak jadi masalah nih buat beli ngincar 144. Berarti kalian dapat potensi sekitar 7% kayak gitu. Simple.
kalau mainnya kayak gitu ya. Kenapa? Ya karena teman-teman ngelihat, oh posisi bot sekarang tuh sampai area paling bawahnya tuh 56%. Dan kalau kita reverse gitu ya, kita balik dari sini ke sini sebenarnya baru 14-an%. Kayak gitu. 20-an% lah kalau bener-bener ekornya kita hitung gitu ya. Berarti kan ini kurang lebihnya masih junam banget gitu kan, dia minusnya 56%, tapi kalau lihat naik baru masih plus minus 20-an%. Ini berdasarkan simpangan ya, jadi yang ekor-ekor ini kita perhitungkan. Tapi kalau nggak misalnya tidak diperhitungkan untuk simpangannya atau based on close price gitu ya, ya sekarang masih 11-14%, which is masih relatively murah. Kalau kita ngomongin risk to reward ratio, kayak gitu. Salah satu pendampingnya gitu ya. Dan momentumnya juga oke. Nanti tinggal dicek, kalau kayak saham-saham buat gini, biasanya asingnya yang masuk tuh kecil. Jadi sebenarnya nggak perlu diperhitungkan dari foreign flow. Bener-bener lihatnya ya volume, basisnya selain volume, apa? Siapa yang beli? Nah, ini CP kuat belinya tanggal 10, buangannya XL. Oh iya, XL-nya buang, CP yang makan. Tandanya apa? Ini ada potensi buat naik. Simpel kan? Gitu. Itu ya. Terus next, BBRM. Jadi sebenarnya different stock, different ini ya. Penanganannya beda-beda ya. Sama jangan lupa diperhatiin, ini teman-teman beli saham ini gara-gara apa, kayak gitu. Kalau misalnya teman-teman emang ngerti, oh mas, sebenarnya si BBRM atau bot itu ada kayak begini, ada potensi mau ke sini, karena dia mau akumulasi apa-apa. Kalau kalian bisa ngitung secara fundamentalnya, ya itu lebih jos lagi ya, lebih bagus. Tapi kalau tadi view-nya Mas Amon benar-benar berdasarkan, ya udah transaksi aja, kayak gitu. Nah, BBRM ini bergerak dalam ya I think ini sebuah channel gitu ya. Ya lumayan. Ini tak rapin dulu, kurang lebihnya seperti ini. Teman-teman lihat nanti ada basis di atas 173 ya, support, resistance maksudnya. Dan di sini ketika dia ke reject, teman-teman lihat MA100 ada harganya kurang lebih mendekati MA100 gitu kan. Berarti yang harus teman-teman lihat dan yang harus teman-teman pantau next-nya adalah di 138. Kenapa? Karena kalau 138 ini turun, tandanya apa? Tandanya dia nggak mau naik dalam fase channeling nih. Gitu. Tapi kalau misalnya nanti ditarik turun terus dia naik lagi gitu ya, begini, nah ini tandanya apa? Dia naik secara di dalam sebuah channel gitu ya, di bawah sebuah channel. Dan kalau misalnya dia ini kenain area MA5-nya nih, teman-teman ya, dia kena MA5 terus dia naik lagi, ya ini bagus. Nah, sama kalau dari perspektif harga gitu ya, memang ini kan juga ketariknya sebenarnya sampai bawah 57%. Gitu. Tapi lihat ini saham semi-semi gorengan ya, tetap hati-hati. Ada potensi untuk lanjut, ada. Tinggal kita lihat posisi daripada retailnya di mana nih untuk BBRM. Oh, GR sama KK masuk ya, sepi ya sahamnya ya. Terus lihat buang XL sama XC. Bisa nih buat naik lagi. Tapi tetap jaga-jaga ya, 145-nya dilihat, kalau misalnya MA5-nya tembus ke bawah, ada potensi untuk testing dia punya trend level yang di bawah gitu ya. Floor di bawah ini ada potensi untuk disentuh. Kayak begitu. Oke, next lead. DX lead. Nah, ini juga cakep nih. Ini lead jujur cakep ya. Ini ascending triangle. Teman-teman bisa lihat di sini. Nah, yang suka pattern-pattern gitu ya. Nah, ini udah keluar. Nah, ini apakah area buy? Sebenarnya kalau dari technical, yes, ini area buy. Untuk stop loss, kalian bisa cari, kalian bisa 5% ya. Ini dari atas ke bawah, 6% ya. Mau nggak mau lah harus agak gede sedikit. 137 benchmarknya buat teman-teman ngelihat ini menjaga area support sebelum naik lagi jika terjadi yang namanya retracement. Tapi kalau menurutku dengan solidnya pergerakan atau kekuatan dorongan bayarnya daripada si lead ini ya, di sini ini ada potensi untuk kembali naik gitu ya. Kok jadi pengen beli lead jadinya ya, karena bagus banget nih breakoutnya. Nah, ini ngejar ke berapa? 157 dengan nutup gap dari berapa nih? 150. Coba aku lihat 165, close 152. Nah, ini ada gap ya di sini ya. Tipis banget ini. 150. Jadi sementara 150 bisa nih. Kayak gitu ya.
Terus cek lagi, lead. Nah, CC sama AK, menarik nih. Lead, nah, akum nih dia nih. Kayak gitu. Seru kan? CC sama AK-nya masuk nih, tumben ya. Net buy-nya ya hampir 2M. Nah, jadi dari sini teman-teman udah bisa lihat gitu kan. Kalau saham-sahamnya kecil, saham-sahamnya gorengan, pasti asingnya nggak ada. Gitu. Jadi tujuannya apa? Di sini teman-teman bisa ngelihat view. Oh, kalau saya ngelihat saham-saham pelayaran yang jarang asing itu mau karena sahamnya cenderung kecil, ya saya lihatnya harus dari ya bandarmologinya, smart money-nya lokal. Tapi kalau teman-teman lihat saham-saham besar, saham-saham gendut, saham-saham big caps gitu ya, kalian lihatnya asingnya. Ya kalau asingnya masuknya duitnya ratusan M, triliunan, ya apakah nggak naik tuh sahamnya gitu kan. Jadi yang namanya duit di sini kan sebenarnya nggak bisa bohong kan. Entah dia masuk atau dia keluar kan semuanya kelihatan. Nah, kalau dari volume kan sebenarnya total dari transaksi jual beli. Tapi kalau misalnya kita bedah di sini ya kita bedah posisi buyers atau posisi sellers tuh siapa sih yang lebih dominan kayak gitu, dan digabungin secara teknikal supaya kita tahu oh area-area ini kayaknya udah mulai nggak bisa nih untuk diklaim kayak gitu. Meskipun teman-teman ya dalam praktiknya nggak 100% benar, tapi kita punya conviction atau kita punya cara pandang untuk ngelihat itu udah tahu oh seperti ini ya. Terus dari jenis-jenis sahamnya secara nggak langsung teman-teman udah paham. Oh iya ini saham-saham yang semi-semi di gorengan, saya tradingnya harus kayak gini. Oh ini saham-saham yang bisa di hold lama, oh jenisnya kayak gini. Kayak gitu ya. Oke. Jadi kurang lebih gitu buat saham-saham yang berhubungan dengan kapal. Oke.